Tuhan kita Allah atas segala nikmatnya. Karena memang dengan pujian kalimat suci, Alhamdulillah, segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah menjadikannya sebagai sebuah perintah dan bagian dari syariatnya, serta dijanjikan pahala yang besar bagi mengucapkannya. Lanjutkan bahasan kita, masih di bab taubat. Nomor 23 ya. Saya bacakan hadisnya dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'akimtu alayya. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. Bu, bisa bicaranya berhenti dulu ya. Baik, biar enggak bentrok suara kita ya. فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. Artinya adalah bahwa seorang wanita dari suku Juhaynah datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena zina. Lalu dia berkata, ya wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar yang mengharuskan saya dikenai hukuman had atau dirajam. Maka tegakkanlah hukuman itu atas saya. Maka Nabi SAW memanggil walinya, maksudnya adalah ayahnya, kemudian bersabda, berbuat baiklah kepada anak perempuan ini, karena dia sudah hamil dalam berzina atau dari berzina. Dan apabila dia telah melahirkan, maka bawalah dia kemari, baru dihukum. Dia pun melaksanakannya, si wali tadi. Maka Nabi SAW memerintahkan agar pakaiannya diikatkan kepadanya, maksudnya dikeraskan ikatan bajunya, maka pakaiannya pun diikatkan kepadanya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu dirajam. Maka wanita itu pun dirajam. Kemudian beliau mensolatinya pada saat dia sudah meninggal. Maka Umar berkata kepada beliau, Anda mensolatkannya wahai utusan Allah, padahal dia telah berzina. Beliau SAW bersabda, dia telah benar-benar bertaubat dengan sebuah taubat yang seandainya dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, tentu cukup untuk mereka. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikapnya yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi? Hadis ini, ibu-ibu dan bapak sekalian, masih dalam bab taubat kita, menjelaskan tentang beberapa faedah ilmu. Yang pertama, yang bisa diambil dari sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya. Wanita ini hamil di luar zina, hamil di luar nikah. Dan karena dia ingin sekali dibersihkan dosa-dosanya, maka dia pun menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW dan meminta agar dia dirajam. Dia ingin menerapkan hukum Allah di sini. Jadi ini keutamaan di sini, keutamaan bagaimana seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dia berbuat salah, dan Allah menerima taubat hamba-hambanya seberat apapun. Faedah yang kedua, adanya hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan yang berzina setelah nikah. Di awal Islam, Bapak Ibu sekalian, di awal Islam itu semuanya dirajam, baik sudah menikah atau belum menikah. Dan ada sebuah ayat Al-Quran yang dulunya turun, kemudian sudah terhapus, yang kurang lebih bunyinya, kalau orang tua laki-laki, kalau kita kakek-kakek, dan orang tua perempuan berzina, maka rajamlah keduanya. Artinya, selain orang tua, nggak dirajam di awal Islam.
dicambuk saja. Maka setelah itu turunlah hukum yang mengubah itu semua, yaitu semua laki-laki dan perempuan yang belum menikah walaupun tua, hukumnya cuma dicambuk. Dan bagi yang sudah menikah walaupun masih muda, tetap dirajam. Ini hukum syar'inya. Ya. Jadi adanya hukum rajam. Mungkin seseorang mengatakan, kenapa kok dirajam? Kenapa kok begitu beratnya hukuman? Kita perlu tahu, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukumnya dengan keadilan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilka hududullahi fala ta'taduha." Itulah peraturan-peraturan Allah, jangan kalian langgar itu. Dan dalam ayat lain dikatakan, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Di dalam menerapkan qisas itu, hukuman tadi, kalau pencuri dipenggal lehernya, pencuri dipotong tangannya, orang membunuh dipenggal lehernya, orang yang berzina sudah berumah tangga, itu dirajam, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Baik, saya kasih contoh misal. Kalau ada orang mengatakan, orang pencuri dipotong tangannya, ini kejam sekali, terlalu keras. Ini tentu orang-orang yang belum merasakan atau tidak menghadapi itu. Kalau dia merasakan barangnya yang dia cintai, yang dia sukai dicuri, misal mobilnya lagi parkir diambil pencuri. Atau mungkin dia lagi keluar sama keluarganya, rumahnya dimasuki perampok lalu diambil semua barang-barangnya. Saya yakin bukan cuma tangannya pencuri itu yang dia harap dipotong, mungkin pencuri itu diharapkan dibunuh, gitu kan. Maka Islam datang mengatakan tangkap dia, berikan kepada pemerintah, kemudian dihukum di sini. Dan hukum itu diiklankan di depan massa, di depan masyarakat supaya mereka kapok tidak melakukan lagi. Jadi kalau satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Itu hikmah syar'i. Coba kita lihat kalau hukum manusia sekarang. Pada saat mencuri dan dia bisa menyogok, kemudian dia keluar, dia mencuri lagi keberaniannya dan seterusnya. Bahkan sekarang ada penjara khusus, VIP, gitu kan. Orang yang mencuri, orang koruptor bisa tinggal seperti hotel. Kayak AC, makanannya sendiri, tidak dihukum. Dia cuma sekedar tidak bisa interaksi di luar saja, gitu kan. Maka ini nggak ada efek jerahnya. Orang-orang akan mengikuti langkahnya gitu. Sama juga dengan orang mengatakan orang kalau dibunuh kejam, kalau dipenggal lehernya. Ini orang yang belum mengalami. Bagaimana kalau orang mengalami anaknya dibunuh oleh orang, ya, suaminya, istrinya, orang tuanya, dan dia tahu siapa yang bunuh? Nggak mungkin dia diam gitu kan. Walaupun dia penakut, dia akan kalau dia tahu pembunuhnya, dia akan berusaha untuk menghukum orang tersebut. Bahkan dia berharap lebih keras hukumannya daripada perilakunya, kan gitu. Islam datang, tangkap orang ini, iklankan, dan izin kisosnya di tangan walinya, di tangan keluarganya orang yang dibunuh. Kalau mereka izinkan, maka dipenggal. Kalau tidak, maka nggak jadi kisos. Gitu kan. Sama dengan rajam juga, teman-teman sekalian. Orang kalau sudah berumah tangga, untuk apa berzina? Apa manfaatnya dia berzina? Dia sudah punya pasangan. Makanya tadi dikatakan hukumnya, kalau sebelum nikah, hukumnya dicambuk saja, karena masuk akal lah. Dia belum punya tempat pelampiasan, tapi tetap ada hukuman. Tetapi kalau orang sudah berumah tangga, punya pasangan, untuk apa dia berzina? Kalau biasa kita bahasakan dengan selingkuh misalnya, untuk apa ini? Haram semua dalam Islam. Toh semuanya sama, hanya beda casing saja kan? Loh iya. Karena ada hadis menjelaskan masalah itu. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kepada para sahabat laki-laki, ya, kalau kalian melihat seseorang dari lawan jenis yang menggoda syahwat kalian, kembalilah kepada pasangan kalian. Karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Betul memang dari sisi casing mungkin kulitnya, wajahnya, tapi kemaluannya satu. Sama saja. Loh ini rasionalnya kan? Rasionalnya begitu. Coba ibu-ibu dan bapak sekalian renungi kalimat itu. Artinya sama saja ujung-ujungnya, toh juga akan melampiaskan itu. Setelah klimaks selesai. Lalu kenapa buka pintu zina? Sementara ini dosa besar. Enggak perlu semuanya gitu. Enggak perlu semuanya. Ini perlu digarisbawahi gitu kan. Hampir sama dengan makanan misal, Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang pengen makan makanan tertentu, tapi tidak ada. Yang ada di depan mata kita, misalnya kita pengen makan ayam, ada ikan. Baik kita enggak dimiliki ayam, susah kalau mau dicari segala macam, kita makan ikan tersebut. Memang betul mungkin beda tes rasa, tapi toh sama, menghilangkan lapar targetnya. Sama saja ujung-ujungnya. Ya orang yang tahu bersyukur adalah orang yang menikmati apa yang sedang ada depan matanya. Dan setiap kali orang menikmati apa yang sedang ada depan matanya, maka kita akan temukan orang tersebut paling bahagia.
Dia ada makanan depannya tempe, ya dia makan tempe. Dia nggak bayangin makanan lain, gitu kan. Dia lagi punya rumah ukurannya cuma tipe 36, dia nggak bayangin rumah istana yang besar. Ya sudah, gitu kan. Dan kita harus begitu poinnya, kalau enggak kita akan sulit. Karena nanti kalau kita enggak merasakan ini makanan enak buat saya, misal sugestinya enggak seperti itu, maka akan tidak enak kita makan. Makan sambil gerutu, enggak nyaman. Oh ini makanan yang ada, Alhamdulillah kita makan, Bismillah, makan. Toh juga kalau lewat dari tenggorokan, sepertiga jari kita sudah enggak bisa bedain mana tempe, mana ayam, mana sambal tadi. Masuk dalam tubuh sudah dikelola tiba-tiba, gitu kan. Coba pahami poin ini, kebanyakan orang terpengaruh dengan casingnya saja. Orang yang seperti ini selalu sibuk dalam kesehariannya, itu untuk melihat orang pakai apa lagi, dia mau ikut seperti orang itu. Bayangkan kalau kita ikuti keinginan seperti ini, sampai kapan nih? Ini nggak ada habisnya nih, nggak ada habisnya. Dan kita akan selalu cemburu dengan keadaan orang lain, kita tidak akan pernah menikmati apa yang sedang kita diberikan oleh Allah. Ini penting, berbicara masalah zina teman-teman sekalian. Syaitan kata para ulama membuka pintu zina dengan cara membuat seseorang jenuh dengan pasangannya. Selalu mau lihat orang lain sehingga akhirnya pasangannya seperti sudah tidak punya nilai. Bahkan buruknya kadang-kadang dia lagi hubungan biologis dengan pasangannya, dia membayangkan orang lain. Ini hal yang tidak sehat sama sekali dalam biologis. Baik secara agama ataupun secara ilmu kedokteran, gak bisa ini. Dia nggak nikmatin itu. Ini kalau Bapak Ibu faham apa yang saya tenang maksudkan, itu sampai ke masalah hal semua ya, termasuk khusyuk dalam sholat itu akan mudah dijangkau. Tidak bisanya orang khusyuk karena dia tidak konsentrasi. Dia sedang tidak menikmati itu. Jadi dalam sementara sholat dia bayangkan makanan, dia bayangkan temannya, dia bayangkan janjian, dia bayangkan apa saja. Jadi dia nggak bisa konsentrasi. Coba belajar dari hal yang sederhana. Nikmati apa yang sedang ada di depan mata kita dan syukuri. Selesai. Gitu loh. Toh sama saja, gitu. Seperti itulah. Kemudian mudahkan urusan-urusan kita, teman-teman sekalian. Ada orang kadang-kadang mengatakan, saya nggak bisa tidur kecuali di rumah saya. Sugestinya begitu, sehingga dia kalau keluar kota nggak bisa tidur. Atau mungkin ibunya lagi sakit, ayahnya lagi sakit, dia harus datang ke rumahnya, nggak bisa tidur. Gara-gara dia sendiri, faktor di kejiwaan dia sebenarnya. Ini jadi masalah buat dia nih. Ini kalau diperbaikin, banyak hal yang terselesaikan dalam kehidupan kita. Banyak sekali masalah yang terselesaikan hanya karena menikmati apa yang kita miliki. Coba terapkan dalam kehidupan, kita akan luar biasa. Turun dari mobil pun, kita kalau lihat mobilnya orang lain, kita hanya lihat sepintas, oh ya mobil baru ya, selesai. Enggak akan berpengaruh pada kejiwaan. Tapi kalau bersaing di situ, selalu merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki, maka kita akan terus merasa, kok bisa didapat ya, beli di mana, tahun berapa, apa segala. Padahal dia nggak punya kemampuan untuk beli. Untuk apa bertanya? Nah, nggak ada gunanya. Akhirnya mengganggu dia. Dia pulang ke rumahnya, dia tidak akan menikmati. Ya, ini masalah ini. Sama juga pintu zina selalu terbuka, teman-teman sekalian. Dan ini hukumnya berat dalam Islam, masalah rajam. Karena banyaknya orang, walaupun suami istri, menikmati biologisnya dari film porno. Dan ini sama sekali tidak benar. Sama sekali. Pertama, Bapak Ibu mendukung perzinahan. Karena itu kan perzinahan yang terjadi di film itu. Kita dukung, berarti kita sedang mendukung dosa besar. Ini dosa. Yang kedua, kita melihat aurat orang lain. Ini juga dosa. Yang ketiga, kita sedang merusak jiwa kita sendiri. Karena kita sedang melihat, si laki-laki suami sedang melihat perempuan lain. Jelas dipilih perempuan yang lebih baik lah, lebih segala macam. Istrinya juga, bagaimana bisa seorang laki-laki membiarkan istrinya menonton seorang laki-laki yang lebih memiliki fisik daripada dia. Sehingga terjadilah biologis nanti tidak sehat. Mereka saling merangsang tapi membayangkan apa yang ada di film itu. Dan ini berbahaya, ini merusak kejiwaan. Merusak kejiwaan, coba rombak itu. Jangan pernah ada seperti itu. Apa yang ada, alhamdulillah kita nikmati. Syukuri yang ada. Kalau Allah mudahkan kita bisa mendapatkan ekstra, misal kendaraan, rumah, pindah ke yang lebih baik, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau enggak, jangan ini. Maka mulailah dari hal-hal seperti ini. Jadi hukum rajam di sini, hikmah syar'inya adalah bagaimana Allah ya, seakan-akan mengatakan kepada kita semua, saya kan sudah kasih kamu pasangan, kenapa kamu harus buka lagi pintu zina di sana? Gitu. Belum tentu lagi orang berzina itu selain dosa besar bisa mendapatkan hal-hal yang dia inginkan dari kebersihan, dari kerapian, mungkin penyakit, mungkin orang itu sekian banyak melakukan hukuman zina, ya kan gitu. Ini berat sekali. Makanya Allah menjelaskan tentang zina, wala taqrabuz zina, jangan dekatin tuh zina, jangan mulai. Gitu. Mulai ada godaan tutup sudah. Telepon kah, bicara kah, segala macam harus ditutup karena memang dilarang.
Sekali terbuka Allah mengatakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Pasti nanti memalukan, menyusahkan hidup kalian, memalukan kalian, namanya rusak. Tidak ada orang berzina lalu tidak kebongkar itu. Kalau dia melakukan itu, Allah SWT bongkar. Dan di muka bumi ini, kata para ulama, kalau orang jeli berpikir tidak ada yang bisa dirahasiakan. Coba Bapak Ibu bayangkan apa yang selama ini Bapak Ibu pernah rahasiakan. Allah tetap akan bongkar dengan caranya, sehebat apapun kita mengemasnya. Baik atau buruk, kalau baik untuk jadi pelajaran bagi orang lain, kalau buruk, untuk memberikan peringatan kepada dia. Walaupun dia hebat, bukankah kita banyak mengetahui ada jaringan-jaringan penjahat, kriminal, mereka melakukan pencurian dengan cara sistem yang luar biasa, tapi kebongkar. Kadang-kadang orang berpikir, kok bisa ketahuan ya? Atau dia sendiri berpikir, kok bisa ketahuan? Seorang penyihir di Saudi ketangkap, padahal dia itu dianggap penyihir paling hebat Jazirah Arab. Dan dia mengaku sendiri pada saat ketangkap, dia memiliki ribuan jin yang dia sebarkan untuk menutupi jalan-jalan, jadi orang nggak bisa lihat. Tapi seorang syekh menangkapnya sampai ke rumahnya, sampai ke kamarnya, tempat prakteknya. Ditanya sama dia, bagaimana bisa kau lolos menangkap saya? Padahal saya sudah sebarkan sekian banyak dan tidak pernah bertahun-tahun nggak pernah ketangkap orang ini. Dia bilang, kamu lupa bahwa kamu sedang berada di bawah kerajaan Allah. Allah mampu melakukan apa saja. Orang bodoh yang menganggap dirinya itu bisa berhasil menipu Allah gitu. Ya, seakan-akan tidak akan ketahuan, itu nggak mungkin. Hati-hati teman-teman sekalian. Cukup memalukan kalau buku amal kita hari kiamat kita terima penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan kita dilihatkan. Ingat, buku amal kita, pada yang kita terima pada hari kiamat, termasuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan walaupun sudah taubat, itu tetap kelihatan. Tapi kita sendiri yang lihat. Allah SWT perlihatkan, ini loh kau pernah lakukan, di umur 17 tahun kau zina. Memang umur 30 tahun kau taubat. Kemudian sekian, diperlihatkan. Tidak ada yang dihapus. Tidak ada lagi hukumannya, tapi diperlihatkan. Ini memalukan sebenarnya. Kita terima rapot SD kita dulu atau SMP, kita kalau ada merah saja kita malu, gitu kan. Bagaimana kalau nanti hari kiamat sholatnya semua bolong, puasanya nggak baik, zakatnya nggak keluar, sana sini zina, mabuk, nipu orang, namimah, semuanya cukup untuk membuat dia dibakar sekian tahun di neraka. Untuk apa ini semua? Untuk apa sekarang? Sisi yang lain, orang kalau melampiaskan biologis dengan pasangannya, dia akan rasakan ketenangan jiwa. Orang semua tahu ini istrinya, ini suaminya. Dia mau safar, mau berangkat, orang terang-terangan lihat di bandara, di hotel, nggak ada orang bicara. Oh istrinya, suaminya, nggak ada. Nggak apa yang dia takutkan? Nggak ada. Tapi kalau orang zina, pasti ketakutan. Mustahil nggak? Takut ketahuan di bandara, akhirnya janjian di mana, nanti akhirnya di pesawat juga berpisah, nanti di hotel pun ketakutan nanti dan seterusnya. Ya, ini banyak hal yang, dan ini tidak sehat dari sisi biologis. Untuk apa? Untuk apa? Tidak ada sama sekali manfaatnya buat kita. Toh juga ujungnya adalah pelampiasan biologis yang sudah bisa kita dapatkan. Ini poin mesti digarisbawahi Bapak Ibu sekalian supaya tidak membuka pintu itu lagi. Tentu kita sedang membahas bab taubat. Artinya kalau pernah terjadi taubat kepada Allah. Dan kalaupun kita sudah pernah melakukannya serta Allah masih belum membongkarnya, maka kita segera taubat. Kata ulama satu-satunya pintu di mana Allah yang maha suci dan maha pemurah ya bisa menutupi aib seorang hambanya pada saat dia segera taubat. Ada kemungkinan Allah SWT akan tutupi. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang Allah tutupi aibnya. Dia zina misalnya malam, Allah tutupi sampai pagi nggak ada yang tahu. Besok pagi dia sendiri yang bongkar dirinya. Dia yang pergi ke temannya, dia yang bilang, dia yang cerita. Walaupun kita bilang jangan ceritakan ke orang lain, mustahil. Pepatah bahasa Arab mengatakan kalau kau titip emas pada orang pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titip perkataan pada orang pastikan akan bertambah dan menyebar. Mustahil. Mengkhayal itu orang kalau mengatakan jangan cerita orang lain terus dia bilang tidak cerita, itu susah. Ya. Pasti dia akan cerita dengan orang-orang yang dekat dengan dia dan seterusnya. Nyebar. Nyebar. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwasanya hal-hal yang seperti ini yang menjadi penyebab datangnya hukuman keras dalam Islam, hal yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Kita nggak perlu untuk itu. Nggak perlu sama sekali untuk itu. Apalagi Allah SWT mudahkan pernikahan dengan syarat-syarat yang sangat mudah. Izin wali, ada mahar. Mahar pun yang paling banyak berkahnya yang paling sederhana maharnya. Dalam hadis dikatakan begitu. 2 saksi kalimat akad, selesai. Mereka bisa melampiaskannya sampai mereka merasa puas dibandingkan. Dan itu juga hal-hal positif. Walaupun punya anak tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nasabnya jelas dibandingkan dengan perzinahan.
Di dalam hadis ini kita melihat bagaimana seorang wanita yang mukminah dia pernah melakukan zina. Ini menandakan bisa terlintas dosa dalam kehidupan seorang muslim. Itu manusia lemah. Pasti seseorang dari kita pernah terlintas kesalahan, cuma mungkin beragam. Ada yang zina, ada yang bohong, ada yang riba, ada yang mungkin mencuri, ada yang menipu. Allahu alam, banyak ragamnya. Kecuali yang betul-betul Allah jaga dia dari kecil. Orang tuanya didik dengan agama sehingga dia betul-betul terjaga lingkungannya, kejiwaannya, ilmu syar'inya benar, itu enggak ada masalah. Tapi kalau terlintas dalam hidup kita yang lalu-lalu, maka Islam masih memberikan kesempatan untuk taubat. Ya, untuk taubat. Bagaimana kita kapok kepada Allah SWT, mengaku kesalahannya, kemudian kita kembali ke jalan Allah. Ada dua hal yang kita lakukan kalau sedang bertaubat. Yang pertama, dan ini yang paling ideal, adalah tidak membongkarnya. Tidak membongkarnya pada orang lain, karena dalam Islam tidak ada pengakuan dosa. Tidak ada. Jadi ibu nggak usah dan bapak sekalian datang, saya pernah berzina pada tahun sekian atau pada ini, pada si fulan dan si fulan, tidak perlu diungkapkan. Atau saya pernah mencuri, selesai. Kalau Allah sentuhkan dalam hati ingin taubat, segera kembali ke jalannya dan tutupi aib itu. Tutupi aib itu. Bahkan dalam masalah rumah tangga ulama mengatakan dianjurkan dan sangat ditekankan setiap pasangan tidak menanyakan pada pasangannya, apa kau pernah berzina? Itu enggak perlu ditanya. Yang kita lihat depan mata. Kalau kemungkaran kita tegur. Kalau enggak usah. Enggak usah repot-repot itu. Allah SWT lebih tahu. Allah pemiliknya tahu bagaimana menghukum dia kalau dia salah. Tidak usah ambil tugasnya malaikat. Ya. Ada malaikat yang mengawasi dia kemanapun. Ya. Tidak perlu itu. Kemudian yang kedua adalah seperti yang dilakukan oleh wanita Juhainiyah ini. Seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Dia datang mengaku kepada hakim. Karena dia ingin minta dibersihkan. Tapi ini tidak diidealkan. Kata para ulama. Tidak diidealkan, artinya ini boleh saja. Misal ada orang merasa bersalah sekali karena dia berzina. Karena wanita ini sudah menikah. Dia malu dengan suaminya, dia malu dengan keluarganya. Maka untuk membersihkan namanya, dia datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya hamil di luar nikah. Rajam saya, hukum. Gitu kan? Karena untuk memperbaiki nama baiknya, untuk taubat kepada Allah, dia lakukan itu. Dan ini cara yang kedua. Cuma ini tidak diidealkan. Karena cara diidealkan adalah orang tutup aibnya. Dia enggak usah buka gitu. Diambil daripada perkataan Nabi SAW waktu dia sedang hamil. Kepada walinya, panggil ayahnya, bawa pulang perempuan ini, biarkan dia sampai melahirkan. Biarkan sampai melahirkan. Dan ada riwayat lain, ada kemungkinan wanita itu wanita lain. Datang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Saya hamil dengan laki-laki itu. Dia punya suami. Gitu kan. Rajam saya. Kata Nabi SAW, pulanglah. Ya. Sampai kau selesai melahirkan. Ini anak ini punya hak, nggak ada salahnya. Ada hubungannya dia nggak salah ini. Kalian yang salah orang tuanya, gitu kan. Begitu dia, rupanya perempuan ini sementara dia 9 bulan itu dihantui dengan ketakutan, dosa, takut sama Allah. Dia terus saja memperkuat ibadah kepada Allah, makin kental perasaannya menuju ke akhirat. Setelah melahirkan dia datang lagi, ya Rasulullah, ya, saya sudah melahirkan, rajam saya, bersihkan. Saya merasa nggak nyaman ini, dan secara kejiwaan. Maka kata Nabi SAW, pulanglah, susui anakmu. Dia punya hak 2 tahun, gitu kan. Lalu kemudian dia pulanglah, dia susuin sampai selesai 2 tahun, dia datang lagi rupanya. Rupanya keimanannya luar biasa perempuan ini sampai bergejolak, dia merasa nggak bisa lagi. Saya nggak mungkin perbaikin hubungan saya sama Allah, hubungan saya dengan suami, dengan semuanya ini kecuali dengan hukuman ini. Maka dia pun datang setelah menyusui, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya sudah menyusuinya, maka rajamlah saya. Karena dia sudah balik sampai 2-3 kali, maka Nabi SAW mengatakan, baik, kencangkan bajunya lalu dirajamlah. Pada saat dilempar batu, ada seorang sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Ya. Kenapa kau zina setelah punya suami? Gak masuk di akal ini menurut gitu loh. Kenapa kau lakukan ini? Waktu dikatakan dia laknatnya, kata Nabi SAW, waktu sahabat itu melaknatnya, mengatakan kenapa? Melaknat itu minta kalimat buruk ya. Mengucapkan kalimat buruk, artinya semoga kau itu dihukum sama Allah, seperti itulah. Maka kata Nabi SAW, jangan kau melaknatnya. Karena sesungguhnya dia telah taubat, yang kalau dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, maka akan cukup buat mereka. Maka akhirnya, ya sahabat itu pun berhenti. Kalau riwayat kita ini, dia akhirnya dirajam, dan pada saat meninggal, sudah mati, maka disolati. Dan ini ada hukum syar'i tersendiri juga.
bagaimana orang yang berzina pun kalau sudah dihukum tetap disolati. Ya, tetap disolati. Di sini dia sudah taubat, gitu kan? Ulama mengatakan kalau dia tidak taubat dari perzinahan, misalnya pelacur, ya, naudzubillah, lalu dia tidak taubat, dia meninggal dalam kondisi melacurnya, gitu. Maka ini hukumnya adalah disolati oleh umumnya muslimin tapi tidak disolati oleh ulama. Ulama nggak boleh solati, sama dengan orang yang meninggal terlilit utang. Nabi SAW tidak solati. Orang yang meninggal bunuh diri, ya. Ini semua tidak disolati oleh Nabi SAW. Tapi Nabi suruh sahabat yang lain solat. Artinya orang-orang silakan. Yang lain, tapi ulama-ulama yang kemungkinan lebih dekat mustajab doanya, gitu kan? Kalau dia solati kan mustajab doanya supaya diampuni, supaya dimaafkan, gitu kan? Ditinggikan derajatnya, itu tidak boleh solati dia. Hukum syar'inya begitu. Karena dianggap orang ini kenapa tetap ngotot sampai akhir hayatnya. Padahal setiap kali seseorang mau mengulangi satu perbuatan dosa, pasti oleh Allah diingatkan. Pasti. Berikan sinyal rasa takut, kelihat orang, ketahuan oleh orang, kemudian nanti lebih berat. Saya sudah pernah bilang, kalau makin dia engah, dia tidak mau dengar dan tidak mau tangkap sinyalnya Allah, maka makin berat hukumannya. Makin berat hukumannya. Ya. Baik, kemudian juga kita ambil juga hukum di sini, ya, bahwasanya anak dari hasil zina tidak berdosa. Anak itu tidak berdosa. Dan hukum syar'inya dia dinisbatkan kepada pemilik sperma kalau si laki-laki dan si perempuan yang kita katakan ayah dan ibunya itu taubat nasuha dan mereka menikah. Dan ini dibuka pintunya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hampir seluruh ulama sepakat mengatakan anak zina tidak ada penisbatan nama. Itu hampir jumhur ulama mengatakan tidak ada penisbatan nama. Kecuali Ibnu Taimiyah membuka celah satu. Beliau mengatakan satu keadaan, kalau si suami istri ini taubat nasuha kepada Allah, maka ada penisbatan nama. Berarti dia dihitung anaknya, nggak usah diganti namanya. Kalau anak zina ditemukan di jalan, misalnya seseorang menemukan anak di jalan, dia tidak tahu, mungkin itu anak zina. Umumnya orang meletakkan anaknya karena melakukan perbuatan yang salah. Kalau kayak di Saudi ada kementerian sendiri mengurus masalah itu. Jadi ada kementerian sendiri, nanti kerajaan membiayai mereka itu, dibiayai sekolahnya. Kemudian diberikan penisbatan nama. Penisbatan nama ini misal, ini contoh saja, misal namanya A, si fulanah misalnya, diberikan nama binti Abdurrahman, binti Abdullah. Abdurrahman sama Abdullah ini enggak ada. Enggak ada ini, cuma penisbatan nama. Secara hukum syari begitu. Kalau tidak jelas siapa ayahnya, maka seperti itu. Disebutkan misalnya fulana binti Abdurrahman, binti Muhammad, binti Yusuf. Tapi ini enggak ada ini. Nah, kemudian mereka dibiayai oleh kerajaan sampai mereka menikah, sampai mereka kuliah, sampai mereka kerja. Karena mereka tidak berdosa. Cuma ya karena terjadi dengan hasil perzinahan, maka tidak ada penisbatan nama. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan satu celah, kalau seandainya seseorang berzina, suami istri mereka menikah, anaknya lahir di luar nikah, boleh penisbatan nama asal satu syarat, mereka dua-duanya taubat nasuha. Karena ada Bapak Ibu sekalian, ada orang berzina dia enggak ngakui kesalahannya. Anaknya anak zina. Dia pikir sekarang sudah suami istri. Maka mereka tidak pernah bertaubat. Ini tidak ada penisbatan nama ini. Ini sudah disepakati oleh jumhur ulama, mayoritas ulama sudah sepakat dengan masalah itu. Juga hukum yang lain, wanita hamil tidak boleh dihukum, tidak kena kisos dulu. Ini hukum yang lain. Makanya Nabi SAW menyuruh wanita ini pulang sampai selesai melahirkan. Nah, jadi tidak ada hukuman di sini. Dan khusus bagi wanita yang sedang hamil, kalau terceraikan atau diceraikan oleh suaminya, beda iddahnya, masa iddah. Masa menunggu transisi ya sampai dianggap dia suci. Kalau tidak hamil itu 3 kali masa haid. Setelah 3 kali masa haid maka dia boleh melanjutkan rumah tangganya kembali pada suaminya kalau dia mau nikah lagi kembali, atau dia nikah sama laki-laki lain. Tapi nggak boleh di masa iddah. Masa iddah ini suaminya lebih berhak untuk merujukinya. Dan kalau mereka rujuk, mereka saling maaf atau mereka berhubungan biologis, maka itu sudah jelas rujuk walaupun tidak ada kalimat khusus. Nggak ada akad nikah.
Tapi kalau lewat 3 kali masa haid, maka harus ada kalimat akad nikah baru. Cuma kalau wanita hamil, iddahnya sampai melahirkan. Misalnya ada seorang wanita berhubungan biologi sama suaminya lalu hamil di bulan pertama. Dia kan 9 bulan melahirkan. Kalau dia cerai sama suaminya, maka iddahnya sampai selesai melahirkan. Jadi panjang, sampai 8 bulan, 9 bulan tergantung dia pokoknya sampai melahirkan. Jadi ini hukuman tidak ada, tidak diberikan karena memang si anak tidak berdosa. Islam sangat mulia. Walaupun itu anak zina, dia nggak ada dosanya, dia nggak salah, gitu kan. Kemudian juga ada pelajaran yang lain di sini yang diambil adalah bagaimana seorang kalau mau dirajam atau dihukum tetap dikembalikan ke walinya. Dilaporkan kepada walinya dan wali adalah ayahnya. Sebagian ulama mengatakan walinya adalah suaminya. Dikembalikan ke suaminya. Ini kan sini wanita yang berzina ya, dikembalikan pada suaminya, dikatakan ini peganglah dia ya sampai dia selesai melahirkan. Tentu dari apa yang kita jelaskan semua ini tidak berlaku pada laki-laki ya. Kalau laki-laki kepergok berzina langsung dirajam. Beda dengan wanita, wanita ada hukum syar'i karena ada anak di perutnya, gitu kan. Kalau laki-laki tidak ada semua ini. Maka kalau kepergok melakukan perbuatan, semua pelanggaran agama kalau kepergok, lagi praktek sihir, lagi berzina, lagi mencuri, lagi praktek, lagi melakukannya, maka hukumannya kena kisos. Walaupun dia taubat, ada orang pencuri ditangkap, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dia dengar ceramah. Dia baru taubat, nah so dia tahu ternyata ini nggak boleh, dulu dia nggak tahu, maka tetap dipotong tangannya, walaupun dia taubat karena kepergok. Tapi kalau dalam Islam orang yang tidak kepergok, ini harusnya tadi saya sudah jelaskan dengan 2 cara, dia sembunyikan itu lebih afdal, jangan diceritain ke orang lain sudah antara dia sama Allah, terus dia memohon kepada Allah supaya jangan sampai kebongkar gitu kan. Dan yang kedua bisa dia datang untuk membersihkan dirinya kepada wali atau pemerintah setempat. Baik, sekarang kita lanjutkan 2 hadis terakhir dalam bab taubat kita. Hadis 24, nomor 24 dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa lan yamla'a fahu illa turab." Wa yatubullahu ala man tab. Seandainya anak cucu Adam memiliki emas 1 lembah, pasti dia ingin memiliki 2 lembah. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Yang dimaksud tanah itu ada footnote kita nomor 59, artinya dia akan selalu berambisi mengejar dunia hingga dia mati dan perutnya dipenuhi oleh tanah kuburan. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang saya paparkan tadi di awal ya. Bagaimana seseorang muslim harus memahami bahwa apa yang sedang dia boleh mengejar prestasi terbaik, bisa, enggak masalah. Pernah saya jelaskan boleh dia punya rumah yang besar, boleh dia punya mobil yang mewah, boleh segala macam, tapi jangan melampaui kapasitasnya. Seperti orang ingin terlihat mewah tapi utang sana sini. Ini enggak boleh ini. Nggak boleh membuka pintu utang tanpa sebab, gitu kan? Karena kalau kita mau ikuti keinginan kita, ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak akan pernah selesai. Sudah pernah saya ajarkan teori syar'inya, kita membeli sesuatu karena apa? Hah? Mana yang jawab? Angkat tangan. Siapa yang jawab? Nah ini bukunya. Apa jawabannya? Fadhal. Tidak bisa 1 orang saja. Karena itu kaidah syar'i penting. Kita belanja sesuatu karena kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita ikuti keinginan nggak selesai-selesai. Contoh begini, saya kasih contoh lain, makanan gampang difahami. Ya. Kalau orang makan makanan, kita makan nih. Setelah kita kenyang, kalau orang tahu ini adalah kebutuhan dia adalah cukup menutupi supaya ada energi tubuhnya, dia makan kenyang. Dia tahu kebutuhannya sudah terpenuhi. Ditawarkan makan apapun dia bilang enggak usah saya kenyang. Itu namanya orang memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau orang memenuhi keinginannya biar kenyang,
Dia masih lihat, coba lihat enak nggak? Nah, coba lagi sana. Di sini makan pecel, di sana makan bakso, di sana makan nasi goreng. Semua dicoba. Karena keinginan, tidak selesai-selesai. Nggak bakal selesai. Baru beli pakaian, beli lagi besoknya, beli lagi lusanya. Tiap hari belanja. Karena ini keinginan. Sampai kapan coba? Sampai kapan kan? Sampai lemari sudah mau rubuh karena banyaknya baju. Iya, saya pernah bilang sama istri saya, ini kalau terus kamu ikutin keinginan kamu, ini rubuh nih lemari ini. Hangernya banyak sekali gitu. Baju warna-warni, baju saya cuma satu rak, satu baris. Ini untuk apa ini keinginan? Tidak selesai-selesai ini. Kalau mau diikutin nggak selesai. Betul, bagus itu betul. Oh karena diskon nggak bakal habis sampai hari kiamat. Nggak bakal habis, tidak usah khawatir. Tahun depan lagi, dia buat diskon lebih besar nanti. Pernah lihat toko-toko besar kan? Dia pasang spanduk diskon. Sepanjang buka toko itu, sudah berapa tahun buka sama diskonnya. Ya. Saya lewat di pasar minggu, lewat di mana-mana. Semua tulis diskon 70%. Dari dulu itu, sudah bertahun-tahun. Nggak pernah selesai-selesai. Nah. Jadi jangan belanja karena itu, nggak ada hubungannya. Kita perlu, memang benar, ya silahkan. Boleh nikmati ya. Ingat, kita harus berada di antara ifrat dan tafrit. Tidak boleh terlalu berlebihan mubazir, tidak boleh terlalu pelit. Tengah-tengah, boleh nikmati, silahkan. Kita tahu ini perlu, mau beli silahkan. Tidak dilarang dalam Islam. Tapi jangan berlebihan itu. Jangan berlebihan. Ada orang suka satu baju, sampai dibeli 3 baju itu. Kenapa beli 3? Nanti kalau sobek, nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Untuk apa? Sobek urusan nanti kalau sobek, gitu kan. Kadang-kadang ditaruh di lemari. Nanti kalau sudah berjalan waktu juga, oh dia sudah keluar model baru, ini sudah bosan, nggak dipakai juga. Gitu. Jadi jangan berlebihan, jangan juga pelit. Kita nggak boleh. Dalam Islam kita nikmati, boleh, silakan nikmati, tapi jangan berlebihan. Ya. Nah ini hadis ini mulia sekali, mengatakan sesungguhnya anak Adam tidak akan pernah puas walaupun memiliki 1 lembah emas. Lembah diistilahkan lembah padang pasir, biasanya luas sekali. Ya. Nabi SAW tidak mengatakan kalau orang memiliki 1 kintal atau 1 bongkah emas, enggak. 1 lembah pun dia kalau sudah memiliki dia ingin punya 2 lembah. Kalau punya 2 dia ingin 3 lembah. Itu fitrah manusia yang harus dikontrol karena itu keinginannya. Dan orang seperti ini kata Nabi SAW tidak akan pernah puas sampai tanah kuburan masuk ke mulutnya. Kalau udah jadi jenazah masuk ke kuburan, nah sudah nggak bisa belanja tuh. Mati sudah, selesai. Nah ini baru dia berhenti tuh. Ini penyakit, nggak boleh. Hadis ini memberikan peringatan masalah itu. Sekali lagi, belanja karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Ya. Hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita di penutupan hadisnya. Ini pelajaran kita yang kedua adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla tetap menerima taubat orang yang tadinya melanggar kemudian dia taubat. Misal tadinya memang dia mubazir. Ya, suka belanja ini belanja itu, kemudian dia kontrol, bukan pelit ya, hati-hati. Pelit haram dalam Islam. Kikir, bakhil, pelit, dia nggak mau nikmati, dia nggak mau beli baju, dia nggak mau beli mobil, padahal dia mampu, ini bakhil, nggak boleh. Ini dalam Islam. Tidak boleh juga mubazir, boleh berlebihan. Gitu kan. Tidak diperlukan tapi dia tetap belanja. Nah ini tidak boleh, kita harus ada di antara keduanya. Kalau ada orang sudah terlanjur dulu mubazir, kemudian dia taubat, Allah masih menerima taubatnya. Artinya mubazir itu ya, terus mengejar ya, angan-angan dunianya dan tidak dibatasi, ini dosa. Karena di sini disebutkan kalau dia tetap mau antusias mengejar jabatan-jabatan tidak selesai-selesai masalahnya dan terus saja urusan dunia tidak selesai, ini tidak dibatasi sama dia, maka tentu itu akan menjadi dosa bagi dia. Yang terakhir hadis kita nomor 25, juga hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah. Yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal, thumma yatubu Allahu 'ala al-qatil fayuslim fayustashhad." Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi tertawa kepada 2 orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lain, lalu kedua-duanya masuk surga.
Yang ini berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Kemudian Allah mengampuni orang yang membunuh dan dia masuk Islam, kemudian dia juga mati syahid. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum melihat dua orang laki-laki, mereka saling perang. Satu kafir, satu muslim. Kemudian si muslim mati terbunuh, mati syahid, kan masuk surga. Gak lama kemudian si kafir dapat hidayah. Berperang juga, mati syahid juga. Jadi Allah tersenyum dan tertawa melihat dua orang ini. Dua-duanya saling bunuh-membunuh tapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Poin pertama adalah bagaimana luasnya rahmat Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai orang sesuai dengan kadar niatnya. Kadar niatnya. Kalau misalnya ada seseorang yang tadinya ikut berperang dengan orang kafir, karena dia belum faham, bukan dia benci Islam, belum tahu dia apa. Lalu kemudian dia ikut berperang, dia bunuh seorang muslim, musuhnya mati syahid. Kemudian dianya dapat hidayah. Lalu kemudian dia juga ikut berperang, dia masuk Islam. Ini pernah terjadi ya. Kemudian dia mati syahid. Ada satu panglima perangnya Romawi, orangnya kuat. Ya, kelihatan sekali dia pemimpin dan dia selalu memenangkan peperangan. Ketemu antara pasukan Romawi dipimpin oleh orang ini dengan pasukan muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia. Khalid bin Walid juga terkenal tidak pernah kalah peperangan. Dan terkenal dia sebagai pedangnya Allah yang terhunus. Maka orang kafir ini, panglima perang ini menantang Khalid bin Walid untuk duel. Duel. Orang-orang tahu ini panglima sama panglima, mereka saling mau duel. Khalid bin Walid terima. Majulah di tengah-tengah lapangan, karena zaman dulu orang nggak terdengar suara, ngomong apa berdua ini nggak jelas. Pasukan di belakang semuanya. Ternyata panglima perang Kristen ini bilang, Khalid, saya bukan mau duel sama kamu, tapi buatlah dirimu seperti sedang berduel dengan saya. Saya banyak hal yang saya mau tanya tentang Islam. Jadi ternyata dia mau tahu Islam, tapi dengan cara ini baru bisa gitu. Maka sambil serang, sambil tangkis, sambil mereka ngobrol. Jadi prajuritnya pikir ini sedang bertanding. Lalu kemudian kata dia, kenapa kau diberikan julukan pedang Allah yang terhunus? Kenapa? Dia bilang itu Nabi kami yang sebutkan. Karena Nabi SAW yang mengatakan memang dia masuk Islam, ini pedangnya Allah yang terhunus. Artinya dia akan selalu memenangkan peperangan di jalan Allah. Terus kenapa kau tidak pernah kalah dalam peperangan? Dia bilang karena target saya mati. Saya masuk medan perang ini, saya mau mati. Memang mau mati syahid. Jadi orang yang menyerang karena mau mati, beda dengan orang menyerang kalau cuma sekedar mempertahankan diri. Dan saya dengan itu masuk surga. Kata panglima Nasrani ini, kalau begitu saya akan bergabung denganmu. Pandu saya sekarang ucapkan syahadat. Lalu dia syahadat, diberhentikan pedangnya, dia syahadat. Setelah itu lalu kemudian dia ikut ke pasukan muslimin. Tadinya orang ini banyak membunuh muslim. Kenapa perang terjadi? Waktu dia masuk ke pasukan muslim, dia serang pasukannya, dia terbunuh. Dia mati syahid di sini. Kemungkinan adalah kisah ini seperti itu masuk. Tadinya dia banyak bunuh muslim, kemudian orang-orang muslim ada yang mati syahid, kemudian sekarang dia masuk Islam, dia ikut berperang melawan pasukannya sendiri, kemudian dia juga mati terbunuh. Maka di sini dia ya masuk dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala kagum. Baik, pelajaran yang pertama adalah yang kita bisa ambil dari sini, Allah itu tertawa. Ini salah satu sifat Allah. Allah itu gembira, Allah tertawa, ya. Allah itu berbicara, Allah melihat, Allah mendengar, sifat-sifat Allah ini. Dan ini tidak boleh dialihkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau tersebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah, harus kita imani apa adanya. Tapi tidak perlu kita bayangkan. Gitu kan. Kita juga mengatakan Allah tertawa, ya Allah tertawa. Bagaimana? Allahu a'lam mekanisme, tapi kita imani. Ini salah satu bab akidah kita. Ya, ahli sunnah wal jamaah yang meyakini tentang bab asma was sifat. Nama-nama dan sifat Allah wajib diimani apa adanya. Gitu kan? Kemudian pelajaran yang lain adalah yang kedua, bagaimana rahmat Allah sangat luas yang tadi sudah saya sebutkan, mengalahkan murkahnya Allah. Terbukti adalah Allah Subhanahu wa taala masih bisa memaafkan orang kafir yang tetap mau bertaubat walaupun tadinya dia jahat. Asal dia taubat, bahkan dia mati terbunuh syahid dan Allah terima syahadanya. Allah terima mati syahidnya. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana fadilah dalam Islam. Ada fadilah dalam Islam berjihad dan mati syahid. Dan ini harusnya kita harapkan itu ya. Kita selalu berharap bisa mati syahid. Ibu-ibu pun begitu. Semuanya kita harus berharap mati syahid.
Kata Nabi SAW, "Man talaba syahada bisidq, ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi." Barang siapa yang berharap tulus dari hatinya mau mati syahid, maka Allah akan karuniahi dia pahala dan kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Toh kita akan mati. Ya? Semua yang kita tahu menjadi penyebab dalam masalah kematian itu hanya sebab. Misal orang ditabrak, orang sakit, ya, itu hanya penyebab. Penyebab ini bisa, ya, bisa menjadi faktor kematian datang, bisa juga tidak. Karena mati datang bukan karena penyebabnya, mati datang karena ajalnya. Jadi kalau ada orang misalnya keluar lalu dia tabrakan, kemudian keluarganya bilang coba dia tidak keluar, ini salah ini. Walaupun dia di rumah pada saat itu, dia akan mati. Pada detik itu akan mati. Di ranjang kah, di dapur kah, di kamar mandi kah, lagi berkendaraan kah. Jadi nggak ada hubungannya antara kematian dengan sebab. Jelas ini ya. Ini juga pelajaran yang kita bisa ambil insya Allah dari bahasan kita. Baik, begitu saja Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua pahala yang pernah kita lakukan atau amal soleh sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia diberikan kemakmuran, ketentraman, keamanan, dan semua muslimnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka